Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana teman-teman, apakah suara Mimi jelas sekali? Ya, komen-komen ya, teman-teman. Apakah suaranya jelas sekali? Apakah musiknya bisa kedengaran dengan baik? Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sebentar, kita harus sepertinya elap dia punya ini ya, kamera ya, takutnya. Nah, elap dulu. Takutnya dia buram. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, komen-komen di bawah. Apakah suaranya oke, terdengar dengan baik? Shalom, shalom. Kalau jumlah teman sudah cukup, kita bisa mulai dengan doa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.
Baik, kita mulai dengan doa dulu ya teman-teman untuk memulai malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kuasa kegelapan, terutama kami yang pada malam hari ini hadir untuk Kau undang pada live Komsa KKSM. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman semua, Shalom, apa kabarnya? Mungkin ada yang bertanya, Min, kenapa malam minggu ini kita pakai untuk live demonologi? Ya karena kita malam Jumat kemarin telah terhalang ya teman-teman. Banyak sekali kegiatan Mimin, tahu-tahu pulangnya udah kemalaman. Nggak sempat baca-baca, nggak sempat siapin bahan dan sebagainya. Kecapean, mau mulai Jumat, ternyata masih terhalang juga. Hari ini baru Mimin free, walaupun free-nya tadi baru jam 9 tepat, sehingga masih sempat baca-baca dan masih sempat ketemu teman-teman di sini ya. Bagaimana teman-teman, komen di bawah, apakah suara Mimin sudah jelas, musiknya sudah jelas? Kalau demikian adanya, kita bisa langsung mulai ya. Atau mungkin juga di sini ada teman-teman yang baru hadir ke live-nya Komsa KKSM, karena kita biasanya live-nya hari malam Jumat dan Minggu malam. Tiba-tiba ketemu komunitas baru, namanya komunitas malam Minggu ya. Tapi ini cuman komunitas darurat saja ya. Karena besok Minggu yang seharusnya kita juga live, Mimin juga berhalangan karena pelayanan ke pedalaman. Besok pagi akan berangkat jam 7 pagi, mungkin pulangnya bisa kemalaman, bisa jadi sampai jam 11 atau jam 12 malam nanti ya. Gitu, jadi ya sudah menyatukan semuanya, kita satukan di malam Minggu untuk kali ini saja. Untuk berikutnya tetap kembali ke malam Jumat dan Minggu malam dalam waktu normal ya. Oke. Baik teman-teman semua. Ya. Sepertinya nggak ada masalah dengan suara ya. Jadi kita bisa langsung mulai. Santo Mikael Malaikat Agung, berjaga-jagalah bersama kami, Bunda Maria doakan kami. Baik. Teman-teman, malam ini kita membahas eksorsisme. Ya, apa itu eksorsisme? Kita semua pasti tahu ya. Seringkali identik dengan yang namanya pengusiran setan. Atau mungkin ada yang mau komen-komen di bawah. Sepengetahuanmu apa itu eksorsisme? Boleh tinggal komen-komen di bawah ya, kita saling memperkaya. Oke. Ya, sekarang kita mau melihat kepada Markus 16:17. Ya. Tentang apa itu, Min? Ya. Dikatakan di sini. Ya, punya Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Nah, kita mau melihat Markus 16:17. Dikatakan di situ, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya atau orang-orang beriman. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda apakah itu? Oke. Apakah tanda pertama yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, orang-orang percaya?
Ini jelas sekali. In my name, they will cast out demons. Jadi, di dalam namaku, mereka akan mengusir setan. Nah, bahkan ini menjadi instruksi pertama. Yang paling pertama adalah mengusir setan. Sebelum yang lain-lainnya termasuk mewartakan Injil dan sebagainya atau membaptis gitu kan. Nah, apakah artinya ini? Jadi bukan sekedar iseng, bukan sekedar salah urutan mungkin Yesusnya gitu kan, atau sekedar ya apalah ini cuma salah satunya gitu. Oh tidak, karena ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus, karena peperangan kita di dunia ini bukanlah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia ini, ya, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu atas di udara. Artinya roh-roh jahat, ya teman-teman. Gitu. Itu jelas sekali. Jadi di dunia ini sedang terjadi peperangan antara Allah dengan malaikat-malaikat baiknya dan iblis dengan malaikat-malaikat jahatnya, dan manusia berada di tengah-tengah. Karena manusia kodratnya yang paling lemah di antara, di sebelah kanan kita ada Allah, di sebelah kiri kita ada iblis. Nah, maka satu-satunya cara agar kita diselamatkan hanyalah nempel kepada Allah. Karena kalau dia nekat berjalan sendiri tanpa Allah, maka tentu saja dia akan belok ke sebelah kiri dan diambil atau dimiliki iblis. Ya, begitulah, karena manusia itu lemah. Ya, itu untuk orang yang lemah, tapi ada juga orang yang memang sengaja mengundang iblis untuk datang dalam hidupnya. Ya, karena dia tahu manusia itu terbatas, terus kalau minta bantuan Tuhan, Tuhan sepertinya kalau menolong itu hanya pada waktunya, kalau menolong itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Nah, akhirnya dia berpaling kepada iblis supaya ditolong seturut kehendaknya. Ya, mulai dia pesugihan, mulai dia minta itu sama iblis, mulai dia bersekutu sama iblis, dan akhirnya hidupnya menjadi malapetaka. Karena iblis kita tahu tidak pernah memberikan secara gratis, ya. Oke. Kemarin kita telah membahas, teman-teman, tentang perbedaan kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Ya, yang hadir kemarin akan melihat dengan lebih jelas lagi ya di situ. Ya. Salve semuanya dari Francesca. Salve juga Francesca. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan exorcism, ya, Mimin mau menceritakan sesuatu yang patut kalian ketahui. Ya. Tunggu, dia masih loading. Biarkan dulu. Nanti kalau sudah on display, kita bisa tampilkan ceritanya di sini dan kita bisa nikmati sama-sama. Sementara kita lanjutkan dulu ya, tentang tanda-tanda orang yang percaya. Ya. Nah, kuasa ini, this power, kuasa apa itu, Min? Kuasa cast out demons, kuasa mengusir setan-setan. This power, kuasa ini, ya, yang diberikan Yesus kepada semua orang yang percaya, ya. Nah, itu masih sepenuhnya efektif. Jadi Tuhan Yesus kalau kasih karunia tidak pernah main-main, tidak pernah anggap sepele, tidak pernah sebagai sebuah selingan belaka, dan tidak pernah dia tarik kembali. Itulah indahnya berjalan bersama Tuhan, ya teman-teman. Jadi karena ini masih sepenuhnya efektif dan bisa kalian gunakan. Jadi sebenarnya bukan eksklusif milik para pastor, para suster, para buder atau biaran-biarawati saja, tetapi milik semua orang, milik orang-orang percaya. Kan jelas sekali dikatakan,
tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, bukan pastor, suster, atau bruder kan, tapi orang percaya gitu. Jadi setelah ini diharapkan teman-teman bisa juga melakukannya. Oke, tapi nanti kita akan lihat apa bedanya exorcism dengan doa deliverance. Nanti kita akan lihat ya. Ya, ini kenapa nih sebentar ya. Kita mau lihat dulu document. Oke. Jadi dikatakan di sini ini adalah general power. Ini adalah kuasa yang general atau umum yang bisa kita akses ya based on berdasarkan doa dan iman. Ini dapat dilakukan oleh individu dan oleh masyarakat. Individuals and by communities. Dan ini selalu tersedia dan nggak perlu dikatakan di sini apa? Nggak perlu otoritas khusus. Namun kita harus memperjelas bahwa dalam hal ini kita berbicara tentang doa pembebasan atau dikatakan di sini doa pelepasan atau deliverance, bukan exorcism. Jadi beda ya teman-teman antara deliverance dengan exorcism, ada bedanya. Tujuannya sama-sama mengusir setan ya, tetapi ada bedanya. Nanti kita akan lihat bedanya di mana. Atau mungkin sudah ada yang tahu bedanya? Ya. Oke, baik. Nah, to increase, untuk meningkatkan keefektifan kekuatan atau kuasa yang diberikan oleh Kristus ini, dan untuk melindungi umat beriman, ya. Sebentar, kita kena lagi oleh TikTok nih. Ya, TikToknya sentimen sama Mimin, karena Mimin nggak pernah mau tunjukkan wajah. Oke, tekan sini apa? To increase, untuk meningkatkan kuasa yang diberikan Kristus ini untuk melindungi umat beriman dari dikatakan di sini apa? Magician, katakanlah penyihir, ya. Dan penipu. Jadi gereja melembagakan sakramen tertentu, yaitu pengusiran setan. Nah, jadi gereja melambangkan sakramen tertentu atau sakramental tertentu, atau lebih tepatnya sakramentali, karena sakramen kita cuma 7 ya teman-teman, tapi sakramentali. Nah, ini dia. Dan itu dapat dikelola secara eksklusif oleh uskup dan oleh para imam, ya, dan terkurung tidak pernah oleh orang awam, yang yaitu uskup dan imam yang telah menerima izin khusus dan langsung untuk pengusiran setan. Kita bisa melihatnya di Kanon 1172 yang mengatur pengusiran setan. Ini mengingatkan kita bahwa sakramentali berbeda dengan doa pribadi. Nah, jadi maksudnya adalah exorcism adalah orang-orang yang ditunjuk secara khusus, secara eksklusif, dan memiliki otoritas. Jadi ditunjuk langsung oleh uskup setempat untuk khususnya menangani pengusiran setan. Sementara deliverance boleh dilakukan siapapun, bahkan awam. Yang sering ikutan live Mimin pasti sudah mengertilah bedanya ya. Ya, jadi exorcism itu
pastor-pastor tentu saja. Tidak semua pastor bahkan. Nah, sementara setiap uskup adalah sudah pasti seorang eksorsisme. Setiap uskup, tapi tidak semua imam adalah pastor eksorsisme. Tapi ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh uskup yang bersangkutan. Ya tentunya pasti punya kriteria tertentu sehingga uskup menugaskannya begitu ya. Nah, sementara deliverance atau doa pelepasan atau doa pembebasan boleh dilakukan siapapun, termasuk pastor-pastor yang tidak ditunjuk untuk pastor eksorsis. Itu kita sebut tetap adalah pendoa pembebasan atau deliverance prayer. Oke, kita lanjutkan. Jadi, eksorsisme itu disebut sakramentali. Ya. Gitu. Sementara deliverance itu disebut sebagai doa pelepasan biasa atau doa pribadi, sama seperti kita doa biasa. Tetapi kita bisa menggunakan sakramentali dalam arti air sucinya gitu. Itu sakramentali juga. Garam berkatnya itu sakramentali juga, atau rosario suci yang sudah diberkati, ikon suci yang sudah diberkati, atau medali Santo Benedictus yang sudah diberkati dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tentu benda-benda sakramentali itu sudah diberkati dengan doa-doa gereja ya, yaitu dengan kekuatan permohonan gereja. Ya, kita bayangkan saja kalau yang namanya doa pribadi dibandingkan dengan doa gereja. Doa pribadi seperti kita memohon langsung heart by heart kepada Tuhan. Sementara doa gereja kita bisa bayangkan 1,4 miliar orang Katolik berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang disebut sakramentali. Itulah beda kekuatannya. Jadi kamu juga bisa mendoakan air biasa, kamu doakan, kemudian kamu kasih minum temanmu, dan atas kehendak Tuhan temanmu sembuh. Atau kamu juga bisa memiliki air suci ya, atau garam berkat, kemudian kamu kasih sedikit di situ, atau kamu minumkan langsung kepada temanmu dan dia juga sembuh. Nah, ini juga bisa ya. Seandainya memang darurat tidak punya air suci, kamu bisa mendoakan air biasa. Ya, tentu dengan beda kekuatan ini ya, sudah bisa dibayangkan bedanya. Tetapi tetap yang menyembuhkan adalah Tuhan ya. Jadi ternyata dua-duanya sembuh ya, puji Tuhan, kan begitu. Oke, jadi kalau kita melihat di kanon 1172 nah, yang mengatur tentang pengusiran setan, ini mengingatkan kita bahwa sakramentali itu berbeda dengan doa pribadi. Juga menjelaskan bagaimana sakramentali harus dilaksanakan dan ritus serta formula mana yang disetujui gereja untuk harus digunakan. Oke. Salve semua, salve juga. Diam-diam aja nih. Pada terpesona semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. When we take all this into consideration, we draw the obvious conclusion that only an authorized priest, besides the exorcist bishop himself, I was there or some can claim the title of exorcist. Artinya ketika kami mempertimbangkan semua ini, merenung-renung gitulah, menimbang-nimbang, kami menarik kesimpulan yang jelas bahwa hanya seorang pastor yang berotorisasi ya, yang berwenang ya, tentu saja selain si uskup itu sendiri ya. Dan dikatakan di sini I was there. Saya harap ada beberapa. I was there. Were some. Saya harap ada beberapa uskup yang menyadari hal ini. Lebih banyak lagi, kata si penulis ini, yaitu
Father Gabriel Amort almarhum, yang dapat mengklaim ya gelar eksorsis. Jadi memang tidak untuk sembarang orang gelar eksorsis ini. Semua uskup udah pasti eksorsis, ya, tapi tidak semua pastor seorang eksorsis, tetapi pastor-pastor yang ditunjuk oleh uskup. Ya, sudah jelas ya. Today, hari ini, jadi title ini, gelar ini disalahgunakan. Banyak sekali baik yang namanya pastor maupun orang awam mengaku sebagai pengusir setan, padahal sebenarnya bukan, ya. Gitu. Dan banyak yang mengaku melakukan pengusiran setan, sementara paling banter mereka hanya melantunkan doa pelepasan atau doa pembebasan, dan yang paling buruk adalah menggunakan ilmu sihir atau okultis. Jadi dia manggil setan yang lain untuk mengusir setan yang lain juga. Ya. Sebentar, pusing saya. Ternyata dia tidak mau. Memang pusing. Mau. Sudah deh, kayaknya nggak usah. Dicas saja. Oke, teman-teman. Jadi, jelas sekali dalam penjelasan ini, only the sacramental instituted by the church can be called exorcism. Jadi, hanya sakramental yang dilembagakan oleh gereja Katolik yang dapat disebut sebagai pengusiran setan, ya, atau exorcism. Penggunaan lain dari nama itu bisa menyesatkan dan deceptive, menipu. Menurut KGK atau Katekismus Gereja Katolik, hanya ada 2 jenis pengusiran setan, yaitu sakramen baptis, ya. Nah, jadi jangan salah, sakramen baptis juga adalah pengusiran setan. Dikatakan merupakan pengusiran setan yang sederhana atau yang simple atau yang singkat. Karena di dalam sakramen baptis selalu ada pertanyaan, apakah engkau menolak setan? Ya. Apakah engkau menolak praktek perdukunan, menolak kejahatan, dan sebagainya. Begitu, masih ingat? Ya. Nah, itu yang pertama. Kan dikatakan ada 2 tipe exorcism. Sakramen baptis yang adalah simple exorcism atau yang lebih singkat, atau mini exorcism. Nah, jadi eksorsisme mini itu ada di dalam sakramen baptis. Jadi jangan heran kalau banyak sekali kita temui cerita-cerita orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan tepat setelah ia dibaptis. Setan-setannya pada keluar. Itu di dalam film yang menjadi kisah nyata yang kemudian difilmkan kembali di Netflix itu, My Encounter with Evil, itu salah satunya ya. Ini juga ada posting film itu. Ketika dia memiliki banyak roh di dalam dirinya, dan kemudian dia merasa tersiksa, dan ternyata entah bagaimana caranya Tuhan bekerja ya. Karena sebelumnya dia pendoa juga gitu. Dia bisa melarikan diri karena dia hampir membunuh keluarganya. Nah, ternyata dia dipimpin menuju sebuah gereja. Dan di gereja itu sedang ada pembaptisan. Nah, ketika ternyata dia masuk ke dalam gereja, ya, dia menuju ke altar dan menuju ke upacara tersebut ya. Semua orang tentu terkejut dan tidak siap menghadapi peristiwa itu. Tepat sebelum dia menuju ke altar ya, di tengah-tengah, tiba-tiba dia ambruk dan menggelepar.
Nah, pada saat itu pastor yang kagetan, padahal pastornya kaget ya, mungkin nggak ngerti eksorsisme juga, langsung melihat gejala yang aneh, ajaib yang sepertinya bukan gejala manusia normal. Langsung diambilnya air suci yang semulanya untuk dibaptiskan kepada para calon baptis itu, langsung dijepretkan ke mukanya. Nah, pada saat itu juga ular keluar dari mulutnya dan banyak orang melihatnya. Dan pada saat itu juga dia dibebaskan dan tidak pernah kembali lagi roh jahatnya. Itu salah satu contoh saja. Nah, yang kedua adalah, yang kedua apa, Min? Kita lihat di sini. Ya. Dan sakramental yang diperuntukkan bagi pengusiran setan yang disebut pengusiran setan serius. Katekismus Gereja Katolik 1673. Ya. Jadi adalah suatu kesalahan untuk menyebut pengusiran setan sebagai bentuk doa syafaat pribadi atau umum yang pada kenyataannya hanyalah sebuah doa pembebasan. Itulah maksudnya seperti itu. Sudah mengerti ya teman-teman bedanya? Ya. Oke, kalau sudah mengerti, kita bisa lanjutkan. Dikatakan di sini, pengusir setan ya harus mengikuti ya sebuah doa-doa dalam sebuah ritus atau ritual. Jadi eksorsisme itu dibawakan oleh pastor khusus atau bahkan uskup ya, dan punya buku ritualnya. Kebanyakan juga dalam bahasa Latin. Jadi ada satu perbedaan utama antara pengusiran setan dan semua sakramen lainnya gitu. Yaitu pengusiran setan dapat berlangsung beberapa menit atau berjam-jam. Oleh karena itu, mungkin nggak perlu melantunkan semua doa dalam buku ritual tersebut. Mungkin cuma sebagian, atau mungkin perlu menambahkan banyak doa lainnya. Seperti yang disarankan oleh buku ritus yang lama. Nah, jadi, walaupun sudah ada SOP-nya, sudah ada ritusnya, sudah ada doa-doanya dalam situ, tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lagi. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Tujuan pengusiran setan ya ada dua. Satu tujuan yang disebutkan dalam semua buku ya tentang subjek ini adalah pembebasan mereka yang terobsesi. Terobsesi itu salah satu jenis kerasukan ya. Ya, tujuannya itulah untuk pelepasan terhadap mereka yang terobsesi. Namun titik awal dan tujuan pertama yaitu terlebih dahulu diagnosis. Ya, jadi ada tujuan memang untuk pembebasan dari yang roh-roh obsesif, tapi juga untuk mendiagnosa juga. Nah, ini dia. Ya, maksudnya bagaimana, Min? Maksudnya begini. Namun titik awal dan tujuan pertama yaitu diagnosis terlalu sering diabaikan. Nah, yang namanya diagnosis ini terlalu sering diabaikan. Dikatakan however, ya, it is true that before beginning the exorcist questions the individual himself or his relative to ascertain if the exorcism is necessary. Jadi maksudnya memang benar bahwa sebelum memulai pengusir setan atau si eksorsis ini mempertanyakan kepada individu itu sendiri atau kerabatnya ya untuk memastikan apakah
eksorsis ini diperlukan gitu, karena memang harus melewati serangkaian diagnosa. Jadi gereja tidak mau terburu-buru, ya, jangan sampai menjadi dipermainkan oleh si jahat. Nah, tetapi juga benar bahwa hanya melalui pengusiran setan juga kita dapat memastikan apakah terjadi pengaruh setan di situ. Nah, jadi ini sebuah dilema juga sebenarnya. Ya, ketika orang datang, kita kan biasa selalu bertanya. Jangankan dalam ritual eksorsis, dalam doa pelepasan juga, biasanya Mimin Amatim selalu bertanya ini ketika datang. Ya, pertanyaan-pertanyaan begitu. Sudahkah diperiksa secara medis atau sudahkah ke psikiater kayak gitu. Nah, tetapi kalau biasanya umat dikit-dikit memang basicnya seperti itu ya, umat di pedalaman dikit-dikit ke dukun, bukannya pergi ke dokter atau pergi ke pastor minta doa gitu. Itu sudah menjadi mentality mereka. Nah, itu juga agak repot sehingga setiap orang yang datang menganggap dirinya terkena guna-guna, ya sudah doakan secara umum saja. Nah, dalam hal ini kita menggunakan doa pembebasan untuk diagnosa, karena kalau ternyata ada kuasa jahat di situ, ya akan bereaksi terhadap doa itu. Tapi kalau tidak ada reaksi apapun, ya indikasi awal ini antara medis atau gangguan kejiwaan, ya, atau gangguan mental, begitulah. Ya, kira-kira begitu, karena setiap kasus akan memiliki masing-masing diagnosa masing-masing. Ya, gitu. Jadi dikatakan di sini, every phenomenon that we encounter, no matter how strange or inexplicable, may have a natural explanation. Tapi juga benar, dikatakan setiap fenomena yang kita temui, betapapun aneh atau sepertinya tidak dapat dijelaskan, mungkin memiliki penjelasan alami yang belum kita ketahui. Jadi kita mesti skeptis dulu, is okay. Dikatakan di sini, even bahkan ketika kita menghadapi banyak gejala kejiwaan dan parapsikologis, kita mungkin belum memiliki cukup data untuk diagnosis. Nah, jadi it is only hanya melalui pengusiran setan yang sebenarnya kita dapat memastikan apakah kita berurusan dengan pengaruh setan atau tidak. Nah, jadi dilema juga ini kadang-kadang kalau orang datang minta doa. Pertanyaan pertama kita, sudah ke dokter belum? Atau sudah periksa ke psikolog atau psikiater belum? Begitu ya. Atau sudah mengaku dosa belum? Begitu. Tapi namanya setiap orang datang minta doa, ya terus selalu kita doakan ya. Jangan kita tolak lu. Oh, kamu belum sekarang pengakuan dosa. Oh, kamu belum ke dokter. Oh, kamu belum ke psikolog. Nanti kamu kesana dulu baru ke kita. Enggak begitu juga konsepnya. Nah, dalam hal ini untuk di daerah tertentu, dalam situasi dan kondisi tertentu, tetap kita terima. Kita doakan secara umum saja. Lihat reaksinya seperti apa. Ya, jadi memang lebih sering doa-doa pelepasan atau eksorsisme digunakan untuk diagnosa apakah ada pengaruh jahat atau tidak. Kalau mesti nunggu, kita mesti usir orang itu, mesti ikuti SOP standar seperti itu ya, bahwa harus ke medis dulu, harus ke sakramen tobat dulu, harus ke pastor dulu dan sebagainya. Nah, kalau ternyata dia benar-benar kena pengaruh kuasa kegelapan, ya kasihan juga, kan begitu. Oke. Ini ternyata tidak tertolong. Simpan dulu dah. Biar di sini. Oke teman-teman semua. Welcome yang baru join. Terima kasih sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah like and share. Terima kasih yang sudah gifting, memberi gift. Kita lanjutkan. At this point, pada titik ini, kita harus memperkenalkan topik yang sayangnya tidak tercakup dalam ritual itu sendiri.
dan itu tidak diketahui oleh semua orang yang telah menulis tentang subjek ini atau masalah ini. I have stated that an exorcism first and foremost purpose is diagnostic. Jadi saya telah menyatakan bahwa tujuan pertama dan utama pengusiran setan adalah diagnostik. Nah ini ya, ternyata memang seperti yang kita hadapi ya. Seperti yang kita hadapi, seringkali kita menggunakan doa pelepasan untuk diagnosa dulu gitu. Oke. Artinya kita harus memastikan apakah gejala itu disebabkan oleh pengaruh jahat atau sebab alamiah. Ya. Kita mau lihat. Nah, jadi dalam urutan kronologis, inilah tujuan pertama yang kita cari dan capai. However, namun dalam hal kepentingan, ya, tujuan khusus dari pengusiran setan adalah pembebasan dari kehadiran atau penyakit jahat. Ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, untuk mereka semua saja ya yang mengalami intervensi kuasa kegelapan ya. Tentu kita semua tahu ya, untuk mereka yang pernah mengalami intervensi kuasa kegelapan atau yang sedang atau yang bahkan sedang mengalami kuasa kegelapan, apakah kesurupan, apakah kerasukan pada level obsesi atau opresif, atau investasi dan sebagainya, pasti akan mengalami penyakit. Itu pasti. Karena setan selalu ingin menghancurkan manusia, baik jiwa maupun raga. Jiwanya ditindas, raganya dibikin sakit, sakitnya pun aneh-aneh. Ya, dalam beberapa kasus yang pernah kita tangani, ada satu orang yang sakitnya bisa pindah-pindah. Bentar di kepala, bentar di perut, sebentar di kaki, bentar di tangan. Itu tidak terjelaskan secara medis. Ya. Hal-hal seperti ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Salve Pak, salve juga Zenon ya. Okay, it is extremely important to keep in mind that this logical sequence of events ya. Jadi sangat penting ya untuk mengingat. Dikatakan di sini ya. To keep in mind, untuk mengingat urutan kejadian yang logis ini, maksudnya sesuai standar SOP ya. Pertama diagnosis dan kemudian penyembuhan. Nah, the cure. Diagnosa dan kemudian penyembuhan. Bahas apa malam ini, tanya si Zenon. Kita membahas demonologi. Kita pindah dari Kamis berhalangan, Jumat berhalangan, ya hanya bisa Sabtu. Besok Minggu malam juga berhalangan, jadi sudah dikumpulkan di sekarang saja ya, di Sabtu. Jadi sangat penting ya untuk mengingat urutan kejadian yang logis, pertama diagnosis dan kemudian penyembuhan, yang harus digunakan ya oleh pengusir setan untuk menilai tanda-tanda dengan benar. Jadi ini namanya teknik discernment, membeda-bedakan roh. Ya, harus tahu apakah ini sakit medis biasa, apakah ini gejala kejiwaan, atau apakah ini sungguh-sungguh intervensi kuasa gelap. Gitu. Kita memiliki SOP, tetapi kita juga memiliki karunia untuk dengan cepat bisa tahu antara ketiganya. Tapi semuanya harus dimiliki di dalam sebuah tim.
Ya, supaya akal budinya jalan, tetapi juga karunia-Nya juga jalan, karena dua-duanya adalah karunia Tuhan. Nah, juga sangat penting untuk mengenali tanda-tanda yang telah terjadi sebelum pengusiran setan. Ya, jadi kita juga mesti bertanya-tanya, mengalami apa saja sebelumnya. Jadi misalnya, kamu kenapa bisa sampai seperti ini? Kita semua tahu ya, untuk orang yang mengalami intervensi kuasa kegelapan, pasti dia bersentuhan dengan dunia-dunia itu sebelumnya. Apakah dia pergi ke perdukunan, melakukan aktivitas okultisme, bermain-main dengan ramal-meramal, atau main apalah, bertanya kepada arwah, memanggil roh, begitulah. Atau punya jimat, atau simpan jimat, atau bahkan dikasih dalam tanda petik perlindungan di rumahnya oleh orang tertentu, atau teman, atau kenalan, dan sebagainya. Sehingga dia mengalami dimensi-dimensi astral, ya, atau mulai mimpi buruk, dan sebagainya. Nah, ini juga kita harus tracking, harus kita tanyakan juga. Ya, karena memang tidak ada orang normal yang seharusnya bisa mengalami intervensi kuasa kegelapan jika dia tidak melakukan sesuatu sebelumnya. Ya, kita mesti mengenali tanda-tanda yang terjadi sebelum pengusiran setan, selama pengusiran setan, dan setelah. Dan juga perkembangan tanda-tanda selama pengusiran setan. Nah, jadi ini diagnosisnya rapat ya teman-teman ya. Nanti akan disebut tanda-tandanya apa saja sih, nanti akan dilihat di sini. Stay tune ya. Di sini ada yang ingin menjadi pelayan doa pembebasan atau deliverance, atau ada yang ingin menjadi pastor, langsung menjadi pastor eksorsis. Komen-komen di bawah. Oke, kita lanjut. We believe, kami percaya bahwa secara tidak langsung ritual eksorsisme tersebut membahas rangkaian peristiwa ini karena menetapkan norma. Itu nomor 3 ya. Apa itu nomor 3? Tentang ini, perkembangan tanda-tanda. Nah, itu dia yang mengingatkan warning ya, yang memperingatkan pengusir setan untuk enggak terlalu cepat mendeteksi kehadiran setan. Ya, ritus ini kemudian menetapkan norma-norma ya, oke, seperti itu, yang kemudian memperingatkan pengusiran setan terhadap banyak trik yang digunakan oleh setan, many tricks, yang bisa menipu dan untuk menyamarkan kehadirannya. Ya, to disguise his presence. Karena teman-teman semua mungkin sudah pernah mendapat info bahwa mereka adalah malaikat yang telah jatuh. Jadi intelijensinya tinggi sekali, setara malaikat, walaupun mereka telah jatuh, tetap yang namanya intelijensi mereka dan kodrat mereka lebih tinggi dari manusia. Jadi manusia jangan sok-sokan katanya mau pingin berteman sama setan, memelihara setan, ya, minta bantuan setan. Nah, jangan sok-sokan ya, seakan-akan engkaulah si avatarnya setan atau pawangnya setan, bisa mengendalikan setan. Padahal sebenarnya dirimu lah yang sedang dikendalikan bagi si makhluk-makhluk tersebut untuk eksis. Nah, mereka pintar sekali. Ya. Nah, dikatakan di sini, we exorcists believe that it is right to guard against being fooled by those who are psychologically ill. Jadi kami para eksorsis percaya bahwa adalah benar untuk berjaga-jaga agar enggak dibodohi oleh mereka yang sakit secara psikologis atau tidak tunduk pada pengaruh iblis apapun. Dan oleh karena itu sebenarnya enggak membutuhkan kami dengan cara apapun. Nah gitu. Jadi jangan sampai diketawain ya, ternyata itu dianggap ada setannya, ternyata cuma gejala parapsikologi atau gejala psikologi atau histeria
atau ternyata sakit medis biasa, begitulah. Nah, tetapi dikatakan di sini, however, tapi juga adalah berbahaya. Dan hari ini jauh lebih sering, dan karena itu lebih ditakuti, yaitu dikatakan di sini, the danger of not recognizing an evil presence and of denying an exorcism when it is requested. Jadi juga adalah berbahaya, ya, untuk tidak mengenali kehadiran jahat dan menolak pengusiran setan ketika diminta. Nah, karena kita gagal membedakan ini, akhirnya kita salah diagnosa. Orang yang seharusnya mengalami kuasa kegelapan malah kita tolak, kita anggap ini cuma gejala medis. Atau orang yang sebenarnya mengalami gejala medis, ternyata kita doakan pengusiran setan. Nah, ini juga, ya, gitu. Tapi bahaya yang terbesar adalah ketika orang, terutama yang mengalami pengusiran setan, yang kita tolak karena kita salah diagnosa. Jadi an unnecessary exorcism never harmed anyone. Jadi eksorsisme yang tidak perlu tidak pernah merugikan siapapun sih sebenarnya, walaupun demikian, maksudnya gitulah ya. Misalnya ada yang datang ternyata sakit medis tapi kita doa pengusiran setan, sebenarnya nggak rugi juga sih. Nah, jadi dikatakan semua eksorsis pasti setujulah dengan pernyataan saya ini, katanya. Nah, the first time, pertama kali dalam situasi yang dipertanyakan, situasi yang bikin kita bingung lah, ini apakah medis, apakah psikologis, atau intervensi kuasa kegelapan, ya, kita semua akan menggunakan eksorsisme pendek, jadi doa pengusiran setan yang pendek dan berbisik, yang ya bisa saja kalau ternyata itu cuma sakit medis, ya, itu pada akhirnya menjadi berkat juga, gitu maksudnya. Dan kami tidak menyesal melakukan ini, gitu. We never regretted doing this. Nah, di sisi lain, kami memiliki alasan untuk menyesali ketidakmampuan kami untuk mengenali kehadiran si jahat pada saat-saat langka ketika kami menolak pengusiran setan dan aktivitas setan yang jauh lebih mengakar kemudian terdeteksi. Nah, ini, jadi sebenarnya dia lebih menyesal kalau seandainya orang tersebut ternyata benar-benar membutuhkan doa pelepasan, tetapi atau eksorsisme ternyata kita tolak karena salah diagnosa, itu lebih bikin ngenes, katanya, gitu. Waduh, pernah melakukan doa pelepasan, capek banget. Iya, betul, capek sekali memang. Tapi puji Tuhan kalau kamu mau dipakai Tuhan untuk pelayanan ini, ya, karena tidak semua orang yang mau, karena capek, udah capek nggak ada duitnya lagi. Bikin bete juga. Min, kalau di sermon tentang hal itu, apakah dengan melihat tanda-tanda atau intuisi supernatural, atau keduanya? Keduanya harus tetap dipakai, ya. Yang satu akal budi, yaitu kemampuan kita menyimpulkan dari berbagai tanda. Nanti kita lihat tanda-tanda yang pasti apa saja, sehingga nggak terbantahkan bahwa ini benar-benar pengaruh kuasa kegelapan. Nanti kita lihat, ya. Itu pun baru salah satu tanda saja dari beberapa. Nah, sementara ada juga mereka yang dikaruniai karunia discernment, ya, tentu berkat kedekatannya sama Tuhan, yang dalam doa dan hidup Kristen yang baik, langsung bisa tahu. Seperti tim kita, hampir semuanya sudah bisa mengenali, karena sudah belasan tahun, puluhan tahun ya melaksanakan aktivitas ini. Tuhan pakai untuk dengan cepat bisa melihat ini kuasa kegelapan, ini sekedar histeria saja, atau ini gejala medis saja, bisa langsung ketahuan, ya. Tentu ini di samping sebuah karunia juga jam terbang juga, ya. Oke. Nah, itu sudah disebutkan oleh Zenon. Ada beberapa tanda-tanda yang susah untuk dibantah bahwa ada sebuah kekuatan yang numpang di tubuh si korban, adalah seperti yang disebutkan atas, ya. Nanti kita sebutkan juga di sini. Kita akan sampai ke situ juga.
Oke. Sampai di mana kita tadi? Mana ya? Oke, ini dia. Di sini. The importance of recognizing the signs bears emphasizing. Pentingnya mengenali tanda-tanda perlu ditekankan. Bahkan tanda-tanda yang sedikit dan tidak pasti cukup untuk bisa kita pertimbangkan untuk apakah melanjutkan pengusiran setan atau enggak. Jadi memang setiap tanda mesti dibaca. Jika selama sesi kami mendeteksi tanda-tanda tambahan, kami akan melanjutkan selama diperlukan. Bahkan jika eksorsisme pertama dilakukan dengan relatif cepat, ada kemungkinan bahwa meskipun kami tidak melihat tanda-tanda selama pengusiran setan, tapi pasien bisa merasakan manfaat yang cukup besar dari sesi tersebut. Nah, jadi at this point, pada titik ini, kami kemudian mengulangi pengusiran setan tersebut jika manfaatnya ternyata efektif dan berlanjut. Cepat atau lambat, tanda-tandanya akan terlihat selama eksorsisme itu sendiri. Saya terus menekankan bahwa akan sangat berguna untuk mengamati perkembangan tanda-tanda ini seiring kemajuan pengusiran setan. Kalau ada progresnya, tetap diamati ya. Tadi kan udah dikatakan apa? Mesti diamati sebelum, selama, dan sesudah. Ya. Kita lanjutkan. The sign begins to diminish gradually. Ketika tanda-tanda tersebut mulai berkurang secara bertahap, jadi biasanya biasanya itu pertanda ya, atau indikasi bahwa penyembuhan telah dimulai. Nah, seperti yang barusan kita lakukan ya, tadi barusan orangnya datang, sehingga terpaksa jam 9 Mimin cut, Mimin kasih kepada tim untuk kemudian dilanjutkan karena Mimin mesti persiapan untuk live kita pada malam hari ini. Tadi jam 9 ada yang kita doakan, satu orang, jadi dia dikerjain dengan, bahkan dia terikat dengan salah satu dukun berkedok Katolik ini ya. Dia terikat dengan itu sehingga uangnya juga sudah habis banyak, tapi bukan hanya berbau penipuan, ternyata memang dia dukun juga. Jadi benar-benar memanfaatkan, memanggil arwah untuk menjaga rumah mereka, menjaga badan mereka, dan itu hasilnya amburadul. Dan hebatnya, ternyata mereka, ya mungkin karena orang pedalaman yang mudah sekali untuk percayakan hal seperti ini, bahkan mereka bikin grup WhatsApp tersendiri. Nama grupnya apa gitu, mungkin kasih inisial saja, GS gitu. Itu pakai bahasa Inggris mereka. Itu ternyata isinya adalah orang-orang yang percaya kepada si Dukat ini gitu. Yang mana ternyata Dukat ini memanfaatkan mereka juga dengan menjadikan mereka sebagai ATM gitu. Jadi rumahnya dipasangin jarum emas, katanya badannya dipasangin apa gitu, terus sakit dikit-dikit menghubungi dia ya. Enak dia tinggal mengatakan misalnya, oh ini pagarnya kurang kuat nih, atau pagar kamu sebelah kanan sudah mulai menipis, tambah lagi. Satu jarum itu 300.000, ada yang dipasangin sampai ratusan jarum di rumahnya dan sebagainya, hal seperti ini ya. Oleh Mimin di TikTok di itemin. TikTok ngambek sama Mimin. Min, perjimatan lebih baik dibakar atau dibuang ke air? Sebenarnya doakan dulu doa pelepasan, ya, percik air suci atau garam berkat, atau dulunya is okay. Setelah itu, setelah doa pembebasan ya, boleh dibakar, setelah itu dibuang kemanapun ya. Sebenarnya dengan doakan dia sudah netral kok, tapi supaya
kita lebih puas dan tidak menimbulkan batu serangan dan trauma lagi, boleh dibuang kemanapun, mau ke sungai ke, mau ke manapun, is okay, no problem. Yang penting dia sudah di netralisir ya. Oke. Nah, dikatakan ketika tanda-tanda lampu mati, teman-teman. Apakah suara Min masih bisa kalian dengarkan? Lampu mati malam ini. Ini tidak berdaya. Kalau seperti ini ya paling tahan berapa menit lagi. Kita tunggu sebentar, kita mau cek apakah lampunya akan menyala. Ini pakai baterai ini dan pakai SIM card biasa. Menyala dia, puji Tuhan. Tunggu. Semoga nggak mati lagi ya. Teman-teman masih bisa mendengarkan pewartaan ini? Bisa, kata Xenon. Bagaimana dengan yang lain? Sepertinya bisa. Di HP Min satunya lagi masih bisa. Oke, kita lanjutkan sementara. Sampai di mana tadi? Nah, di sini ketika tanda-tanda mulai mengikat ya, mulai meningkat dan mengikuti pola yang nggak bisa diprediksi, biasanya akan tampak atau muncul kehadiran jahat yang sebelumnya tersembunyi. Hanya ketika semuanya udah muncul, nah penyembuhan bisa dimulai. Jadi mesti dipancing keluar semua, baru kita gebuk, kita hancurkan, kita hantam, kita usir. Setelah itu mulai proses penyembuhan bertahap ya. Seperti yang Min ceritakan tadi, ada seorang pemuda yang datang ke rumah ya. Nah, sudah merasa jauh lebih baik ya, walaupun kadang-kadang dia masih seperti merasa diserang ya, karena dia terikat dengan si salah satu dukat ini ya. Nah, sekarang ternyata ketika kita doa, dia cerita tadi, ketika kita minggu lalu kita mulai mendoakan dia, si dukatnya ini, dukun berkedok Katolik yang mengikat dia dan teman-temannya ini mulai sakit-sakitan. Taunya dari mana? Taunya ketika temannya cerita kepada dia di pedalaman. Jadi dia sekarang ada di Pontianak ya. Tapi si dukatnya dan jaringannya banyak di pedalaman. Cerita, oh si ini sakit katanya. Kapan? Beberapa yang lalu. Begitu di tracking ternyata ketika hari kita mendoakan dia. Jadi bisa jadi ya, Tuhan tidak berkenan atas segala perbuatannya dia. Jadi apapun yang dia pasang, segala pelindung, segala setan mungkin itu menyerang dia kembali ketika didoakan dalam nama Yesus. Dan sementara si korban ini perlahan-lahan semakin baik dari sakit penyakit. Itu nampak jelas sekali. Enggak sesak napas lagi, enggak mengalami lemas dan kosong lagi, enggak pernah mimpi buruk lagi. Wah, itu luar biasa. Memang penyembuhan dari Tuhan selalu sempurna ya teman-teman. Ketika seseorang dilepaskan dari kuasa kegelapan, pada saat itu juga sakit penyakitnya akan hilang secara bertahap atau mungkin sekaligus. Itu sudah menjadi urusannya Tuhan.
privilege-nya Tuhan untuk menyembuhkan orang dengan kapasitas dan waktu masing-masing. Ya. Min pernah menangani kasus iblis golongan atas, sering banget. Ya, sering banget itu. Biasanya doanya nggak cukup cuma sekali ya, mesti berkali-kali. Semakin kuat iblisnya, kita semakin mendorong juga si korban untuk melawan. Ya, dia harus bertekad dengan lebih teguh dan harus juga membentengi diri dengan doa-doa. Karena sebenarnya however sekuat apapun kita ini hanya orang luar yang membantu dia. Tapi peperangan yang terjadi sebenarnya adalah dia sendiri, dia dan keluarganya. Nah, jadi kita ajarin cara doanya, ajarin minimal hidup dalam 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, begitu. Dan punya air suci di rumah, punya garam berkat di rumah. Melakukan doa-doa tertentu, begitu. Apakah baca kitab suci, atau baca bacaan harian yang dianjurkan oleh gereja dalam penanggalan liturgi, atau menambahkan dengan doa atau novena tertentu, begitu. Harus dia lakukan. Dan rumahnya juga harus dibersihkan. Jadi ketika orangnya kita doakan, ya, kita kemudian atur waktu untuk datang ke rumahnya dimanapun dia. Kalau dia di kampung, ya kita diundang ke kampung. Kita bersihkan. Ya, kalau seandainya ada pastor, itu lebih baik. Bisa langsung misa pemberkatan, ya. Gitu. Dan puji Tuhan, dengan cara seperti ini, tidak pernah kembali lagi setannya, teman-teman. Dan para korban yang sebelumnya hidupnya menderita, auranya gelap, sekarang happy sekali. Sehingga mereka bisa bercerita, bisa sharing kepada setiap orang. Dan jadi kita ini seringkali keterimaan limpahan-limpahan dari mereka. Ini udah seperti jadi multi level marketing ya. Tiba-tiba kita kedatangan orang juga, tahu dari mana? Oh, dari ini. Oh, puji Tuhan, begitulah ya cara Tuhan menyelamatkan manusia, ya. Min paling sering karena apa, Min? Nah, untuk kasus-kasus berat karena sudah perjanjian darah sama setan itu lebih berat. Misalnya sampai menumpahkan darahnya, nah, itu lebih berat. Ya. Pernah kontrak dengan iblis atau pesugihan, atau pernah nyantet orang, itu juga berat. Tambah lagi kalau dia pernah melakukan dosa-dosa berat. Tambah lagi kalau dia punya dendam dan tidak mau mengampuni, itu juga berat. Makin menumpuk. Kalau komplikasi dari semuanya, wah, itu jadi susah sekali. Mesti doakan perbagian satu-satu, luka batinnya dulu disembuhkan, terus minta rahmat untuk dia bisa mengampuni dulu. Nah, setelah itu baru pelan-pelan yang lainnya bisa disingkirkan, gitu. Dari Bri, saya beberapa kali nggak bisa ikut ya, Min, maaf ya, Min, waktunya kadang nggak bisa. It's okay, Bri, nggak apa-apa. Nanti Bri bisa follow di YouTube kita, ya. Ikuti saja di sana. Bantu-bantu juga untuk subscribe dan share-share YouTube Mimin, TikToknya juga, supaya lebih banyak orang yang diberkati, ya. Oke, banyak sekali ternyata orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan tanpa kita sadari. Semoga kita semua menjadi ala-ala Tuhan. Ketika kita share, ternyata ada orang yang terikat juga dan ingin dilepaskan, tapi tidak tahu caranya seperti apa. Ya, sampai sekarang banyak sekali orang yang masih belum menemukan jalan keluar. Mereka seperti terikat dengan lingkaran setan, uang sudah habis dan sebagainya. Kasihan sekali kalau kita lihat. Dukun A nggak beres, pergi ke dukun B. Dukun B nggak beres, pergi ke dukun C. Begitu terus lingkaran setan. Sementara kita tahu ke dukun itu bayar, ya. Bayarnya mahal pula itu. Belum lagi kalau ketemu sama, oh bahasa lama begini-begini itu harus potong kepala kerbau. Kepala kerbau 20 juta. Satu lagi, oh nggak mempan nih, setannya gini-gini gitu. Bikin candi, bikin pura. Wah, kayak gitu-gitu gila. Seperti ada yang bilang lagi, ibu karena menolong ibu atau karena menolong bapak, ternyata tim kita ada yang meninggal. Aduh, kasihan istrinya, transfer dong duit untuk bantu mereka. Mampus, digituin terus tuh. Ya, itulah. Kasihan sebenarnya, ya. Ya, semoga kita semua menjadi ala-ala Tuhan untuk bisa menjadi berkat untuk semua orang. Paling enggak dalam hal share, kasih berita kepada teman atau keluarga bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan ingin mereka hidup dalam damai sejahtera. Kalau perjanjian darah udah terikat banget, itu mah bakal susah melepaskannya. Iya, betul. Dari John Giovanni,
Mungkin nggak Min kita terikat tanpa sadar? Bisa jadi. Ya, kalaupun kita misalnya nggak punya jimat atau nggak pernah berhubungan dengan dunia spirit dan sebagainya, ya, tanpa kita sadari bisa kena juga. Ya. Misalnya dari kebiasaan berdosa, atau kita masih punya dendam. Nah, itu juga media loh. Jangan pikir media itu hanya soal jimat, soal masalah roh-roh, masalah spirit, tapi juga dosa berat yang berulang-ulang kita lakukan dan belum pernah dilakukan kepada sakramen tobat, atau kita punya kebencian yang nggak bisa mengampuni sampai dendam, itu juga jadi media. Ada trauma yang begitu mendalam. Ya, dalam film Pop Exorcist kita melihat ada seorang anak kecil yang trauma melihat ayahnya meninggal di depan matanya kan. Nah, ternyata dia nggak bisa mengolah itu sampai sudah besar, sampai menghantui dia, dan akhirnya hal itu menjadi media bagi dia untuk diintervensi oleh kuasa kegelapan. Hal seperti ini juga harus kita lihat. Atau kita dikirim orang, dikerjain orang, bukan karena keinginan kita. Apakah diguna-guna atau disantet dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, barang itu akan bisa kena ke kita, kita akan bisa terefek ya. Kalau kita juga ada media. Kalau kita nggak ada media, nggak akan bisa masuk. Ya, jadi itu jangan terlalu khawatir untuk dikerjain orang. Nah, kecuali kalau kita punya salah apa gitu. Ya. Oke. Dari apa yang telah kami katakan sejauh ini, ya. Jadi kita dapat memahami betapa konyolnya menunggu untuk melakukan pengusiran setan sampai kita yakin bahwa orang ini benar-benar kerasukan setannya. Gitulah maksudnya. Jadi kalau orang datang, kita juga mesti bijak ya. Walaupun kita sudah bertanya, sudah melakukan dosa belum? Sudah pernah ke medis belum? Sudah pernah apalagi ke psikolog belum? Ya, it's okay, itu pertanyaan basa-basi aja. Kalau dia yang belum, aku percaya aku kerasukannya, sudah doakan saja, jangan diusir. Oh enggak, kamu mesti ke psikolog dulu, kamu sih gitu. Doa biasa saja, gitu. Ya. Jadi betapa konyol untuk menunggu untuk melakukan pengusiran setan sampai kita yakin bahwa orang tersebut benar-benar kerasukan setan, maksudnya begitu. Ya, SOP-nya begitulah ya, tapi kita harus lebih bijak. Dikatakan it is also the result of a complete, ini juga merupakan hasil dari kurangnya pengalaman untuk to expect, untuk mengharapkan bahwa sebelum pengusiran setan, jenis tanda tertentu yang biasanya muncul hanya selama, setelah, atau sebagai akibat dari banyak pengusiran setan. Maksudnya bagaimana, Min? Nah, maksudnya begini. I have encountered some cases that require years of exorcisms before the sickness manifests all its seriousness. Jadi saya telah menjumpai beberapa kasus yang membutuhkan pengusiran setan selama bertahun-tahun sebelum penyakit itu mulai menunjukkan keseriusannya. Jadi it is useless to try to reduce to standard. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya juga mencoba mereduksi itu apa sih? Mereduksi perilaku orang-orang yang berada di bawah pengaruh jahat menjadi sebuah model standar. Ya, kadang-kadang nggak bisa diprediksi, maksudnya begitulah. Jadi kita juga nggak bisa mengkategorikan secara keterlaluan, butuh kebijakan juga. Gitu ya. Jadi dikatakan di sini the more experienced exorcists are better able to recognize with the certainty most forms of demonic manifestation. Pengusir setan yang lebih berpengalaman lebih mampu mengenali dengan pasti sebagian besar bentuk manifestasi setan. Manifestasi itu maksudnya perwujudan mereka ya. Apakah mereka berwujud menendang-nendang, berwujud seperti bertingkah pola seperti nenek tua atau kakek tua atau harimau gitu. Nah itu. Seorang eksorsis berpengalaman sudah lebih mampu mengenali hal ini. For example, misalnya ada 3 tanda yang dikutip di dalam buku ritual eksorsisme sebagai gejala kerasukan setan adalah persis seperti yang disebut oleh si Zenon ya, ini dia.
Pertama, si orang tersebut berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dikenalnya ketika dia sadar. Ya, yang bisa kita konfirmasi adalah tentu keluarganya dan teman-temannya yang mengerti kehidupan si anak. Kalau ternyata dia nggak pernah belajar bahasa Spanyol, nggak pernah belajar bahasa Antartika, nggak pernah belajar bahasa patung-patung terakota, tiba-tiba dia bisa semua. Itu juga sebuah tanda tanya. Lainnya lagi adalah terus kekuatan manusia superhuman strength. Jadi ternyata tubuhnya yang kecil itu mungkin perempuan misalnya ya, ternyata orang yang menangkap dia, orang yang berusaha pegang tangan dan kakinya malah kebanting-banting. Itu juga nggak masuk akal. Pernah kita menghadapi kasus ya, padahal 2 orang di antara 6 orang itu yang pegang tubuhnya, ini seorang ibu yang kerasukan, badannya kecil padahal. Terus di antara mereka yang pegang tangan dan kakinya itu, di antara 6 orang itu, 2 atau 3 orang itu sebenarnya ahli bela diri. Itu terpental juga kena si ibu yang kecil ini. Gitu. Dan ini juga dia, knowing what is hidden, mengetahui apa yang tersembunyi. Misalnya, tiba-tiba ada seseorang di antara si pendoa ini yang nggak siap. Setan bisa tahu loh. Misalnya, jadi setan bisa buka dosanya jika dia belum mengaku dosa. Misalnya, setan pernah bilang begini dalam beberapa kasus yang kita tangani. Jadi suatu hari kita menangani seorang anak kos yang kerasukan setan, padahal dia adik seorang suster ya. Ketika kamu melakukan pengusiran setan, jadi si korban itu dibawa ke rumah doa, kita doakan ya. Nah, ketika kita mendoakan, ternyata teman-teman kosnya yang lain ngikut dan menjadi lebih berani. Jadi misalnya nama si korban ini ya, Evin. Nah, jadi kemudian temannya pun mulai ikutan. Tuh kan setan, pergi kau dari tubuh Evin. Kau tuh setan tak jelas, pergi kau. Dengarkan semua pendoa ini. Jadi dia pengen ikut-ikutan gitu kan. Tiba-tiba si Evan yang sedang kerasukan itu kepalanya noleh ke dia, bilang apa? Kau tuh doa aja tidak pernah, mau mendoakan saya pula. Mau usir-usir saya pula. Jadi setannya tahu bahwa dia nggak pernah doa. Gitu. Ya, hal-hal seperti ini. Belum lagi ada yang dibuka. Misalnya, kau itu kemarin aja tidur di hotel dengan perempuan di kamar nomor ini katanya, mau usir-usir saya, padahal kita teman. Coba kalau dia ngomong begitu, pernah terjadi loh. Ya. Itu dia. Min, kita dalam setahun kan 2 kali melakukan dosa ya Min. Kalau kita hanya 1 kali, apa pengaruhnya sama kita? Melakukan dosa sebenarnya boleh beberapa kali. Kita aja setiap untuk pelayanan besar, kita pasti melakukan dosa. Ya, itu oleh gereja minimal memang dikatakan 2 kali ya setahun ya, sebelum Natal dan sebelum Paskah. Tapi kita boleh sebulan sekali, no problem ya. Gitu. Makin sering ya makin baik, gitulah. Jangan tiap hari juga ya. Karena bisa mengganggu pastornya. Percayalah dosa kita diampuni dan kita nikmati rahmat itu dan kita perbaiki dan kita tidak ulangi lagi. Itu aja sih. Ya kalau kita terlalu sering tiap hari juga nggak baik, dalam arti berarti kita itu dong nggak mau berjuang dan hanya mengharapkan rahmat pengampunan, itu juga pertanda nggak bagus gitu. Kita berjuang dulu sama seminggu kek, sebulan kek, nah, lihat perkembangannya seperti apa. Pengakuan dosa paling baik itu kalau pastornya itu aja, supaya dia tahu dosa-dosamu itu berkembang belum, sudah sampai di mana kehidupan rohanimu, jadi dia bisa pantau gitu. Bahkan akan jadi pastor pembimbing rohani ya, itu yang penting kalian nggak malu saja. Ya, boleh kapan saja melakukan dosa. Oke. Sampai di mana kita tadi? Oke, dikatakan juga enggak realistis. It would be unrealistic to expect the manifestation to those signs before
proceeding with the exorcism. Jadi juga memang nggak realistis mengharapkan muncul manifest tersebut atau tanda-tanda tersebut sebelum kita kemudian melanjutkan exorcism ya. Nggak realistis juga ya. Sebentar kita lihat dia ngamuk nggak. Sebentar kita lihat setannya keluar nggak. Jadi nggak etis juga begitu. Kalau tiap hari kayak Shine the Dart di filmnya katanya. Wek kata si John. Dari Zenon, Min, apakah dalam doa pelepasan lebih baik membawa barang-barang rohani seperti salib dan patung? It's okay. Kalau bisa kamu bawa, itu juga sakramental ya. Ya. Jadi terutama salib dan patung sudah berarti. Nah, sebenarnya tahu bedanya loh teman-teman. Mereka sangat takut dengan barang-barang yang seperti itu. Ketika barang-barang tersebut sudah diberkati, itu sudah menjadi sakramentali. Maksudnya sudah ada doa-doa gereja di dalamnya dan mereka sangat alergi. Oke. Kita lanjutkan. However, namun kami enggak selalu dapat sampai pada diagnosa yang precise atau tepat atau persis. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita bingung. Ini saya sering sekali ya. Jadi memang kita kan bukan berhadapan dengan matematika yang bisa kita hitung, enggak. Ya sudah, hadapi sajalah. Gitu. Setiap situasi dan kondisi memiliki harganya masing-masing. Memiliki penanganannya masing-masing gitu. Nggak ada yang bisa memastikan misalnya si ini cuma didoakan 5 menit udah pasti setannya pergi, atau si itu mesti 3 bulan baru bisa lepas sempurna. Nggak bisa dikatakan seperti itu. It's unpredictable gitu ya. Kadang-kadang ya kalau untuk orang yang baru-baru mungkin jadi bingung gitu kan. Kok doa yang ini masih belum keluar, doa itu masih belum keluar, enggak usah bingung, biarkan saja, hajar terus. Berarti mungkin perlu berkali-kali doa gitu ya. Atau ada jimatnya yang masih belum dibuang, ada benda-benda yang kita menyebutnya benda-benda terkutuk gitu ya. Ya salah satunya seperti jimat itu yang masih dia sembunyikan atau disimpan gitu. Nah, kemarin dalam kasus kita mendoakan seseorang di pedalaman itu ya, kita sudah ambil semua jimatnya ya. Dalam kasus ini mungkin sudah lihat. Sebentar, kita lihat lagi ya ke situ ya. Baru main posting. Langsung yang ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Nih. Ini ketika semua jimatnya kita ambil gitu. Nanti cek di vitamin ya. Nah ini masih belum lengkap karena masih ada yang disembunyikan oleh suaminya. Suaminya masih ingin pegang jimat tertentu karena dia merasa seorang kepala desa. Jadi dia harus pegang sesuatu untuk jaga wibawa, katanya begitu. Nah ini reaksi yang ketika jimat terakhir yang kita ambil. Nah baru setannya si ibu ini yang ketika suaminya kan ketika kita suruh ambil, suami bilang nggak ada gitu kan, jadi agak sembunyikan. Nah, ternyata tim menemukan juga, tim tahu tempatnya di mana, diambil langsung. Padahal si suami nggak temu, jadi kita ambil langsung. Nah ketika benda itu diambil dan si ibu yang pada waktu itu tetap berada di ruang doa bersama kita, tiba-tiba seperti ini, dari berdiri langsung tumbang, terus bilangnya begini, akhirnya kalian tahu tempat persembunyian saya. Dia ngomong gitu loh. Dan kemudian dia seperti dibentuk putar-putar. Lucunya ketika setiap perkataannya mau Mimin rekam, dia tiba-tiba berhenti. Padahal video diarahkan di tempat yang nggak bisa dia lihat. Coba lihat, matanya ke arah lain. Mimin dari sini. Maksud untuk nanti kita data, kita analisa. Rupanya dia tahu bahwa dia akan dianalisa. Jadi mereka diam, nggak mau dianalisa. Gitu. Nah, ketika kamera Mimin arahkan ke tempat lain, dia baru ngomong. Arahkan ke dia lagi, dia diam. Itu ajaib.
dasar setan ya. Ya begitulah namanya setan, pintar sekali. Susunan doa yang biasa Min pakai gimana? Sebenarnya seperti ini. Pertama kita itu datang ke rumah dia, kemudian ini kita berbicara dalam situasi yang genting sekali, langsung kita kuduskan tempat ini. Kita nyanyikan lagu kuduskan tempat ini, atau lagu apalah, kasih dari surga misalnya begitu, atau lagu Roh Kudus. Nah gitu. Sering sekali terjadi orangnya manifest di lagu-lagu Roh Kudus. Nah setelah itu baru kita kemudian bersihkan rumahnya pakai air suci, pakai garam berkat, ya semuanya dibersihkan, jimat-jimat yang ada dikumpulkan, dibagi sudah timnya. Ada tim yang melakukan itu, ada tim yang tetap mendoakan si korban gitu. Nah kemudian setelah itu kita doakan apa saja bisa dalam nama Yesus, minta bantu Bunda Maria, minta bantu Malaikat Agung Mikael. Nah sementara yang lain boleh membantu dengan doa rosario, tapi dengan suara yang kecil ya di belakang ya, supaya maksudnya kenapa, kalau terjadi sesuatu pendoa bisa mendoakan dengan bahasa yang jelas dan semuanya bisa mendengar. Jadi tidak tertutup dengan suara nyanyian atau suara doa daripada orang, maksud Mimin begitu. Sementara yang lain boleh juga bernyanyi lagu Yesus Yesus misalnya, atau lagu-lagu Roh Kudus secara lembut gitu. Diulang-ulang aja itu sambil jimatnya diambil. Terus kalau si dia pernah ke dukun dan sebagainya, pernah minum air dukun, pernah dipasang di dukun sesuatu di tubuhnya, itu wajib minum air suci dan garam berkat. Apa yang sudah ditelan ke dalam tubuh dilawan juga dengan menelan air suci. Nah gitu. Susunan doanya bagaimana? Nanti deh coba Mimin itu ya, posting di sini ya, urutan doa menurut Komsa KKSM. Yang lain mungkin punya urutan sendiri, no problem ya. Doa apapun tetap menyiksa setan gitu. Mimin mau tanya, saya memakai gelang lilin tridatu yang dari Bali, yang dari Pura Bali, apakah boleh? Tapi itu kan bukan jimat. Seperti ini kah? Seperti Mimin pakai ini? Ya. Mirip nggak? Dari Zenon, kalau biasanya saya mulai dengan litani para kudus sama litani Santo Mikael, no problem, it's good. Ya, itu bagus. Ya hampir seperti itu kata si Pri. No problem. Seandainya kamu ragu ya didoakan saja. Didoakan dalam nama Yesus pematahan, kemudian dipercik air suci, gitu. Kemudian pakai saja. Ya, anak-anak Tuhan nggak boleh takut ini dan itu. Kalau kamu takut dan ini itu, doakan berkati. Pakai. Itu seandainya kamu tidak tahu bahwa barang itu sudah dipersembahkan kepada roh-roh tertentu sebelumnya. Tapi kalau kamu sudah tahu, ya nggak usah dipakai gitu. Tapi kalau kamu nggak tahu dan ternyata barang itu sudah dipersembahkan, nggak akan ada efek untuk kamu. Karena kamu telah mendoakannya, gitu ya. Don't worry, be happy. Oh, yang Min pakai itu bukan dari pura, yang dari pura itu langsung diikat mati di tangan sama pendetanya. Oh begitu, ini juga nggak tahu. Soalnya ini juga dikasih teman. Teman pulang dari Bali. Dia beli di di mana, seperti di airport kayak di mana gitu, untuk kenang-kenangan. Kenapa Mimin pakai? Karena Mimin perlu sebuah hiasan di tangan kanan gitu aja. Karena gelang rosario Mimin putus, ya apa yang Mimin lihat-lihat, oh ini ingat ada teman ngasih ini, mah pakai deh biar dia senang juga, gitu aja sih. Nanti kalau Mimin punya gelang rosario yang lain lagi, ya Mimin pakai lagi. Ini cuma dagangan aja. Litani Santo Mikael, great. Ya, litani para kudus mantep banget. Jadi kita menghadirkan orang kudus, menghadirkan Santo Mikael untuk berperang bersama-sama kita. Ya, jadi Gereja Katolik punya banyak fasilitas surgawi untuk mengatasi kuasa kegelapan. Nggak pernah berkekurangan. Ya. Boleh itu hajar lagi dengan rosario, boleh. Hajar lagi dengan koron kekerahiman ilahi, boleh. Ya.
Hajar dengan doa perintah. Doa perintah itu doa yang kamu langsung tuangin tangan, ya, kamu tempelkan tanganmu ke jidatnya, langsung dalam nama Yesus saya usir segala setan, segala apapun. Doa-doanya bisa dilihat, pernah main posting di playlist yang nama Deliverance atau doa dan novena, cek aja di situ playlist ini. Boleh bikin sendiri juga, doanya boleh ya. Oke, tapi tetap si korban harus diajarkan tentang hidup doa yang baik setelahnya ya, jadi jangan dibiarkan kosong. However, bantuan kita tuh hanya sekian persen, teman-teman. Persen yang paling menentukan adalah si korbannya mau dan keluarganya mau berdoa, mau buang segala jimat, mau bersihkan rumahnya semua. Ya, itu boleh nanti share sama Mimin pengalaman kalian. Ya, setelah kalian melakukan ini. Min, doa perintah lebih mudah sih, Min. Cuman godaan buat dialog sama iblisnya lebih ya begitulah ya. Usahakan jangan sendiri ya kalau kamu mendoakan ya. Paling nggak ada beberapa teman, atau kalau kamu memang intens terpanggil untuk pelayanan seperti ini, bentuk tim dan dibimbing timnya untuk juga doa harian, rutin pengakuan dosa, begitu, rutin doa dan puasa dan sebagainya. Ya, banyak sekali teman-teman orang yang membutuhkan pelayanan seperti ini. Cuman hanya sedikit yang mau sungguh melayani ya. Ya, semoga kita semua dipakai Tuhan untuk apapun ya. Mungkin ada yang terpanggil untuk 20 pesan, puji Tuhan. Ada yang mungkin dipakai di bidang lain, nggak apa-apa, biarlah Tuhan bekerja. Tapi minanya kasih tahu, hanya sedikit sekali orang yang mau melayani di bidang doa pelepasan, karena memang capek sekali, nggak ada duitnya juga, buang-buang waktu dan tenaga juga, bikin kita kepikiran juga bikin bete juga, begitu ya. Tapi kita persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga mengalami sukacita yang luar biasa ketika kita melihat saudara kita bahagia kembali, disembuhkan, dibebaskan, begitu. Menjadi kekuatan iman bagi kita ya, bahwa nama Tuhan kita sungguh luar biasa ya. Min, saya ingin melayani, cuman takut paroki saya nggak mengizinkan. Min, Jinon di paroki mana? Bisa itu kok, bicara sama pastornya kok, gitu. Itu sebenarnya nggak ada hak kok nggak diizinkan. Itu kan doa pribadi. Itu kan kamu membantu orang yang datang kepadamu, bukan kamu yang nggak diizinkan. Tuh kalau seandainya kamu pasang tarif, kamu bikin jadi bisnis, itu emang nggak boleh. Tapi kalau orang minta bantuan, itu kan namanya doa pribadi. Itu kan kita kan wajib membantu sesama kan, dasar pemikirannya seperti itu gitu loh. Nah, bahkan tim kita aja mengatakan kita doa pelayanan keluarga, orang datang konseling kita doakan gitu aja. Dan kita juga nggak mau menjadi besar, nggak mau. Karena kalau menjadi besar pasti banyak masalah. Begini aja. Atau pengetahuan pasal parokinya, gitu. Atas pengetahuan uskupnya juga, gitu. Bahkan kadang-kadang pastornya yang nyuruh. Nah, juga sering diminta pelayanan ke pedalaman. Juga kita mengatakan kalau kalian minta kita pelayanan ke pedalaman, harus ada surat dari ketua lingkungan dan mengetahui pasal paroki. Nah, atau paling baik kalau memang diminta pasal parokinya, nah itu kan keren. Itu yang kita lakukan. Kita bukan kelompok besar yang seperti kelompok tertentu yang musim peresmian ini itu ada misalnya ngundang sekian banyak kelompok-kelompok doa yang lain untuk mengatakan kami eksis loh, enggak. Kita enggak pernah seperti itu. Kita orang doa keluarga seperti biasa saja. Dan kemudian banyak orang yang pengen join ya terdekat ya, kita bentuk tim, kita bina dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau di seminar apa mimin suruh ikutan ya, supaya mereka punya pembinaan bertahap. Terus kalau ada juga Zoom yang kadang ngajarkan meditasi doa Yesus, ayo ikutan gitu. Atau doa-doa apa, ayo ikutan. Mimin arahkan juga ke retret-retret di misalnya penyembuh luka batin ke, atau terkarunia ke, gitu-gitu untuk memperkaya tim gitu. Itu baik sekali. Ya. Min, kalau orang minta bantuan terus memberi tanda terima kasih, gimana Min, harus terima atau tolak ya? Terima saja. Terima saja. Setiap pekerja layak mendapat upahnya, ya. Nggak usah ditolak. Berapapun mereka minta, terima saja. Bagaimanapun orang seharusnya juga memberi kamu sesuatu karena tahu diri lah sudah menghabiskan waktu orang gitu loh. Ini ada seorang pelayan Tuhan yang akhirnya menjadi gemes ya. Dia nulisnya begini. Ini si orang ini ya sudah habis uangnya ke dukun A, B, C, D, mungkin sampai miliaran. Makin parah dan tidak terbiasa. Ketika datang kepada kami, kepada pendoa, kita doakan gratis, nggak bayar ya. Tahu nggak dia kasih kami berapa?
Padahal masalahnya selesai dan dia happy, dia sukses lagi. 100.000 ya. Dia agak gemas dan jengkel ya. Memang dia bukan kelompok yang minta tarif sih. Maksudnya pendoa beneran. Tapi kadang-kadang mungkin lagi sebelnya gitu kan. Bisa nyelutuk kata seperti itu. Ya walaupun kita nggak dihargai memang. Jadi kamu dia diberi berapapun terima saja. Nggak sebanding kok sebenarnya dengan yang dia beri kepada dukun. Ya. Dulu ketika kita bentuk tim awal-awal juga gitu, kita tolak semua itu orang memberi apa gitu kan. Setelah kita pikir-pikir, kita rembuk, ya ternyata juga butuh uang bensin kan untuk pergi ke sana, apalagi kalau ke pedalaman yang datang bisa banyak orang gitu, nginep sampai 3 hari. Nah itu juga butuh biaya, jadi mesti bijak juga di situ. Ya begitulah nasib para pelayan-pelayan Tuhan ini. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Terima kasih untuk like, share, untuk gift-nya, untuk komennya dan apapun ya. Doakan Mimin sama tim. Besok kita juga mau pelayanan lagi. Kita diminta untuk memberi sesi dan kemudian misa dan adorasi gitu. Dilanjutkan dengan doa-doa penyembuhan. Jadi doakan semoga besok dilancarkan, selamat sampai di jalan, dan banyak berkat yang diterima oleh umat di sana ya. Di pedalaman Kalimantan Barat ini ya, masih 4 jam dari Pontianak. Semoga Tuhan menyertai kita semua dengan berkat-berkat-Nya. Mohon doanya dari teman-teman juga. Doakan juga umat di Pahuman. Pahuman itu salah satu daerah di Kalimantan Barat ya. Mereka mengundang gitu. Terima kasih sharingnya Min. Tuhan bersama kita selalu. Iya, amin. Tuhan bersama kita selalu. Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jerat si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, all see you malam Jumat minggu depan. God bless you, sehat selalu.